Halo Sobat Nyelem, selamat datang di podcast Nyelem alias Ceritain Film, tempat dimana gue dan kalian ngobrol-ngobrol santai ngebahas seputar film-film seru, baik yang sedang ramai dibahas maupun yang kalian lewatkan. Nah, apa kabar nih sobat-sobat semua? Semoga lagi pada happy ya, karena hari ini gue punya topik super spesial khususnya buat kalian pecinta film genre action. Bareng gue, Tessa, host di episode pertama ini yang siap nemenin kalian buat kupas tuntas soal salah satu film action Indonesia yang menurut gue bikin nagih banget. Yes, filmnya adalah Mencuri Raden Saleh yang gue yakin udah gak asing lagi di telinga kalian. Jadi film ini bukan cuma film action biasa, tapi film yang punya aksi, cerita, dan visual yang benar-benar keren banget. 15 miliar. Sekarang kita breakdown plan yang udah dikasih sama Dini dan Permadi. Nah, tapi di episode ini gue punya 3 yang penting yang mau gue bahas. Yang pertama adalah sinopsisnya dulu biar kalian tahu cerita dari film ini. Lalu yang kedua, gue pengen ngasih tahu opini pribadi gue tentang film ini. Dan yang ketiga, gue pengen ngasih tahu pesan moralnya dari film ini dan alasan kenapa kalian harus nonton. Keren gak seru ya? Yuk kita mulai. Oke, jadi pertama-tamanya sinopsisnya dulu kali ya aku ceritain. Menceritakan apa sih film ini? Jadi film ini itu bergenre action heist alias pencurian, di mana ada sekelompok anak muda yang punya kemampuan unik yang berbeda-beda dan mereka bergabung demi misi yaitu mencuri lukisan legendaris karya Raden Saleh. Dan mereka gak cuma punya kemampuan unik biasa, tapi alasan mereka untuk bergabung itu menurut gue bikin plotnya makin dalam. Nah, secara garis besar premisnya gitu aja ya sobat. Tapi menurut gue dari sederhana itu bisa bikin filmnya jadi keren banget. Nah, sebelum lebih lanjut, gue pengen ngasih tahu ada siapa aja sih yang ada di film ini. Yang pertama itu ada Piko yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Si Piko ini adalah pelukis hebat yang andal dan jago banget bikin replika lukisan. Jadi di film ini dia jadi main karakternya ya sobat. Lalu yang kedua itu ada Tuk Tuk yang diperankan oleh Ari Irham. Si Tuk Tuk ini itu seorang driver alias pembalap yang lincah banget tapi bertanggung jawab atas misi ini. Lalu yang ketiga kita punya Sarah yang diperankan oleh Agneni Haki. Dia adalah seorang petarung alias fighter cewek. Nah dia itu jago banget bela diri dan jadi pelindung buat teman-temannya. Yang keempat itu kita ada Ucup yang diperankan oleh Angga Yunanda. Si Ucup ini tuh seorang hacker jenius yang jago banget nge-bypass sistem keamanan dari yang kecil sampai yang rumit. Lalu yang kelima kita ada karakter namanya Gofar. Dia diperankan oleh Umay Shahab yang menurut gue itu karakternya lucu dan paling konyol. Nah terus lalu yang kelima ada yang paling kecil mungil nih. Yang terakhir yang keenam ada Vela yang diperankan oleh Rahel Amanda. Si Vela ini tuh jadi negotiator. Dia orang yang jago banget manipulasi target dan dia juga jadi mata-mata di tim ini. Jadi dari 6 karakter itu gue yakin semuanya punya karakter yang beda-beda yang kuat dan bikin dinamika cerita jadi lebih menarik lagi. Nah setelah kalian kenal nih dari karakter-karakternya, gue pengen ngasih tahu nih beberapa highlight yang menurut gue menarik banget buat film ini. Yang pertama, kalau kalian tahu ada scene Piko di mana Piko harus mulai merancang desain dia. Replika lukisannya dia harus bikin senyaris sempurna mungkin itu. Nah dari situ kita bisa dikasih lihat proses penggambar tuh detail banget. Dan ini bikin gue jadi kagum sama tim produksinya. Hasil riset tuh keren banget sampai bisa bikin yang kayak gitu. Nah yang kedua, gue yakin ini salah satu scene yang menurut gue masterpiece banget dan ikonik sama Mencuri Raden Saleh. Kalau kalian inget adegan kejar-kejarannya di bawah jembatan itu alias itu ada Tuk Tuk dan Gofar yang jadi MVP di acara ini. Itu bener-bener kayak wah mereka ngedrift, mereka balapan, kejar-kejaran sama polisi. Itu menurut gue tuh seru banget dan dramatis banget. Berasa kayak lagi nonton Fast and Furious versi lokal. Dan yang gak kalah penting nih ada adegan klimaksnya di akhir. Itu dimana mereka mau masuk ke tempat pencurian lukisannya itu benar-benar tensinya naik banget ya sobat. Karena kita bisa diajak mikir mereka tuh berhasil gak ya. Dari mulai mereka pindahin lukisan, mereka harus menghindarin jebakan, dan mereka harus keluar dari tempat itu. Di situ bener-bener semua itu di-set dengan rapih dan bagus banget. Sampai kita bener-bener enjoy banget sama filmnya. Nah tapi gue gak mau terlalu spoiler banyak karena gue pengen kalian juga ikutan nonton. Sekarang udah banyak digital streaming, ada di Netflix, ada di Hotstar Plus. Dan gue pengen kalian juga nonton sebelum gue spill banyak, oke? Nah lanjut, setelah dari ceritanya itu gue pengen ngasih tahu opini pribadi gue soal film ini. Dari ada yang gue suka atau ada gak sih yang gak gue suka.
Kalau dari segi ceritanya, gue tuh benar-benar ngerasa film itu solid banget. Ceritanya itu benar-benar alurnya rapih dan diset dengan baik. Kayak sutradaranya nih, Mas Angga Dwi Mas Sasongko, kalau kalian tahu, sutradara Indonesia yang menurut gue tuh hebat dan track recordnya itu nggak ada yang gagal. Jadi bener-bener dibuat dari awal naik turun tuh dramanya dapet banget, alurnya dapet banget. Jadi kita bikin enjoy. Nah kalau misalkan selanjutnya kayak tadi yang gue bilang, ada adegan yang menurut gue masterpiece banget, itu yang tadi kejar-kejaran itu semuanya rapih banget, itu menurut gue iconic dan memorable. Kayak dimulai dari visualnya, itu adegan kejar-kejarannya dapet banget. Terus kalau dari backsound selama film itu bener-bener mendukung, apapun lagu itu bener-bener mendukung banget semuanya. Dari lightingnya itu ya menurut gue dari outdoor, indoor tuh semuanya diset dengan rapi, apalagi di scene-scene akhirnya itu benar-benar kelihatan estetik banget. Dan gak lupa juga semua visual yang di set kayak videografinya segala macam itu menurut gue udah keren banget. Dan mostly sepanjang film ini shot-shotnya itu diambil sinematik dan estetik, jadi manjain mata penonton banget. Nah dan gue pengen ngasih tahu kalian kalau gue jadi bangga banget sama industri film ini, karena perfilman Indonesia ternyata kita bisa bikin film kayak Pencuri Raden Saleh. Dan gue harap kedepannya bisa banyak genre-genre baru yang kayak gini. Nah sobat, last but not least, gue pengen ngasih tahu nih apa sih pesan moral yang bisa kalian ambil dari film ini dan alasan kenapa gue rekomen film ini ke kalian. Jadi pesan moralnya bisa yang gue ambil ada 3. Yang pertama itu tentang kerja sama tim. Mereka ini punya kekurangan masing-masing, tapi mereka bisa saling melengkapi gitu ya. Walaupun sering ribut, sering berantem, tapi mereka masih bisa melengkapi. Yang kedua tentang melawan ketidakadilan. Mereka itu benar-benar kayak selalu menangin, karena alasan mereka itu juga yang bikin di awal itu benar-benar bikin menarik banget. Dan yang terakhir itu kayak menghargai seni dan sejarah, karena kayak kalau kalian lihat lukisan Raden Saleh ini itu bener-bener seni sejarah. Kayak contohnya lukisan itu bukan cuma sembarang simbol curian, tapi juga jadi simbol budaya yang harus kita jaga. Jadi kalau kalian mau nonton film action yang menurut kalian seru, actionnya banyak, ada ceritanya juga inspiratif dan meaningful, terus banyak yang bisa kalian ambil dan seru, dramanya balance, film ini benar-benar worth to watch. Oke, jadi gimana nih sobat? Setelah apa yang tadi gue omongin, udah mulai ada belum pertimbangan dari kalian buat nonton film ini? Gue tunggu review dari kalian ya. Nah, di episode berikutnya, Nyelem mau ngebahas salah satu film lagi yang menurut gue seru banget dan film-film yang gak pernah bosan buat ditonton ulang-ulang. Nah, apalagi di MX episode ini film yang menurut gue menghiasi masa kecil kalian dan cukup menghibur. Nah, penasaran kan? Jadi jangan lupa stay tune ya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian podcast ini buat kalian dengerin, terutama teman-teman kalian yang pecinta film. Jangan lupa follow akun sosmed kita di @podcastnyelem buat dapat update terbaru, dan daftar di newsletter kita buat dapat update di setiap minggunya. Dan jangan lupa kalian kasih review di platform podcast favorit kalian. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.